Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Pandu Arianto dengan NPM 2019 13 5018, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika kelas 10 SMKN 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Bab 1, di mana latar belakang, yaitu pendidikan merupakan segala usaha yang dilakukan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi agar terciptanya manusia yang cerdas, sehat, dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian arti pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantoro adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pada kurikulum 2013, tujuan pembelajaran matematika pada kompetensi inti dan kompetensi dasar tiap satuan pendidikan menengah atas mengungkapkan bahwa kemampuan pemahaman matematis perlu dimiliki siswa. Ketika siswa memahami konsep-konsep matematika, maka siswa tersebut mulai merintis kemampuan berpikir yang lainnya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas 10 SMKN 1 Tarumajaya diperoleh informasi bahwa siswa masih kesulitan dalam memahami konsep matematika khususnya pada materi persamaan kuadrat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa siswa yang masih kesulitan dalam menerapkan rumus, sulit memahami soal, kesalahan menggunakan data pada soal. Kemudian menurut guru matematika juga berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, diantaranya adalah memberikan pekerjaan rumah, mengulang kembali materi yang belum dipahami siswa. Namun kenyataannya nilai masih banyak yang di bawah KKM. Kemudian berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika kelas 10 SMKN 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Kemudian B, identifikasi masalah, di mana 1. Pandangan seorang siswa terhadap pelajaran matematika yang menyulitkan. 2. Pentingnya pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika. 3. Tujuan dari pembelajaran matematika. 4. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematika dalam materi persamaan kuadrat. 5. Lemahnya kemampuan seorang siswa dalam memahami permasalahan materi. Kemudian C. Fokus masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, analisis kemampuan pemahaman konsep matematika. Yang kedua, materi yang diteliti adalah persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, SMKN 1 Tarumajaya pada tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian keempat, respondennya adalah siswa-siswi kelas 10 SMKN 1 Tarumajaya pada tahun ajaran 2022-2023. Kemudian D, rumusan masalah. Berdasarkan fokus masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMKN 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMKN 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Kemudian yang E, tujuan penelitian. Yang pertama, tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMKN 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMKN 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Kemudian yang F, kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis maupun manfaat dari segi praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Kedua, secara praktis, yang dibagi menjadi 3, bagi penulis, bagi guru, dan bagi kepala sekolah. Kemudian bab 2 berisi landasan teori. Kemudian 1. Tujuan pembelajaran matematika SMK. Pembelajaran matematika diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan siswa SMK melalui materi yang diajarkan sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Pembelajaran matematika di SMK tentunya memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memahami konsep matematika, menggunakan pola untuk menyelesaikan suatu masalah, mampu memecahkan masalah dalam konteks matematika yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengomunikasikan gagasan, melakukan kegiatan motorik yang berkaitan dengan pengetahuan matematika terkandung dalam Permendikbud No. 60 tahun 2014. Kemudian yang kedua ada karakter siswa SMK. Menurut Development School Counseling Program dalam Skyra 2004.133 menyebutkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa sekolah menengah kejuruan, yakni 1. Siswa kelas 10 harus mempunyai kemampuan mengklarifikasi peranan nilai dalam pilihan karir, membedakan pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan dalam karir berdasarkan minat,
menyadari pengaruh pada pekerjaan. Kedua, siswa kelas 11 harus mempunyai kemampuan memperhalus tujuan karir masa datang melalui informasi tentang diri, menggunakan sumber-sumber yang ada, dan berkonsultasi dengan yang lain, mengkoordinasi kelas yang telah diseleksi dengan tujuan karir. Kemudian yang tiga, siswa kelas 12 harus mempunyai kemampuan mengalami persyaratan untuk transisi dari sekolah menengah atas, membuat komitmen untuk merencanakan karir, memahami potensi dengan adanya perubahan minat atau nilai-nilai yang dihubungkan dengan pekerjaan, memahami potensi karena adanya perubahan dalam pasar kerja, memahami perkembangan karir sebagai sebuah proses sepanjang hidup. Kemudian ketiga, hakikat pengembangan konsep, yaitu A. Pengertian pemahaman konsep. Pemahaman adalah suatu proses cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar. B. Bentuk-bentuk pemahaman. Menurut Nana Sujana tahun 1992 menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan menjadi di dalam tiga teori, yaitu 1. Tingkat terendah, 2. Tingkat kedua, 3. Tingkat ketiga. C. Pengertian konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran, mental dari objek, proses, pendapat, dan rancangan yang telah dipikirkan. Jadi konsep itu adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambar yang abstrak. D. Pengertian matematika. Secara bahasa, matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu matema, yang artinya hal-hal yang dipelajari. Matematika suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. E. Indikator pengukur pemahaman konsep. Menurut Debdiknas dalam buku Wardani diuraikan bahwa indikator siswa memahami konsep adalah mampu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklarifikasi objek berdasarkan konsep matematika, menerapkan konsep secara algoritma, memberikan contoh atau kontra contoh konsep yang dipelajari. Kemudian B. Penelitian yang relevan. Saya mengambil contoh dari Naning Randu Institut Dalam Negeri Ambon dengan judul analisis pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan gender dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan dapat disimpulkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa perempuan lebih baik dari siswa laki-laki dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat di MTS Hashim Asyari Ambon. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta observasi dan telah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab penelitian. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika siswa kelas 10 SMK 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 SMK 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian untuk mendeskripsikan alur pemahaman konsep matematika pada siswa yang dimiliki kemampuan yang berbeda-beda khususnya pada materi persamaan kuadrat. Kemudian bab 3. A. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Terkandung dalam Sukma Dinata tahun 2017.272. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Tempat penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti ini dilaksanakan di SMK 1 Tarumajaya pada tahun ajaran 2022-2023. Sekolah ini beralamat di Jalan Infolia, Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di Sekolah SMK 1 Tarumajaya adalah karena peneliti ingin mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMK 1 Tarumajaya pada materi persamaan kuadrat. Kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian adalah pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah
informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang ingin peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung atau dilaksanakan. Maka peneliti ini mempunyai subjek penelitian, yaitu siswa kelas 10 SMK 1 Tarumajaya yang berjumlah 15 siswa. Penentuan subjek peneliti ini didasar pada hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematika. Subjek penelitian yang terpilih secara proposisi selanjutnya akan dianalisis kemampuan pemahaman konsep matematika sesuai dengan hasil tes siswa, yang kemudian siswa yang terpilih akan diwawancarai. D. Metode pengumpulan data. Pertama, sumber data yaitu didapat oleh siswa, guru, kemudian dokumentasi. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yang pertama melakukan tes, kemudian melakukan wawancara, kemudian melakukan dokumentasi. Yang E, instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen pemahaman konsep. Instrumen penelitian ini adalah berupa tes esai yang mengacu pada indikator pemahaman konsep matematika yang kemudian akan diberikan pada subjek penelitian. Selanjutnya, hasil tes siswa akan dideskripsikan sesuai dengan indikator pemahaman konsep. Instrumen penelitian berupa instrumen tes yang terdiri dari 5 butir soal yang disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep matematika. Kedua, instrumen pedoman wawancara. Daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk diajukan kepada guru matematika guna untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan lapangan yang terjadi pada saat ini. Yang pertama, menurut Ibu, kenapa banyak peserta didik susah untuk menyerap atau memahami mata pelajaran matematika? Kedua, kendala apa saja yang dirasa selama sekolah daring? Yang ketiga, metode mengajar seperti apa yang Ibu gunakan selama sekolah daring? Selanjutnya, setelah mengetahui informasi dari guru yang didapat dari hasil wawancara tadi, maka yang perlu dilakukan peneliti selanjutnya adalah membuat pedoman wawancara berdasarkan pemahaman konsep matematika yang ditujukan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, instrumen pedoman dokumentasi. Dalam menentukan pedoman dokumentasi, peneliti perlu mengumpulkan beberapa data seperti A. Jumlah guru, karyawan, serta latar belakang pendidikan. B. Jumlah siswa SMK 1 Tarumajaya. C. Struktur organisasi yang ada di SMK 1 Tarumajaya. D. Sarana dan prasarana. E. Perencanaan program. F. Berkas kegiatan penelitian. F. Teknis analisis data. Teknis analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah reduksi data, yang dimana reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. 2. Penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif adalah berupa teks naratif, yaitu berbentuk catatan lapangan, dan juga dapat berupa matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencatat keteraturan pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikumpulkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian G, teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep peneliti kualitatif yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, meningkatkan ketekunan, yang dimana peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. Kedua, triangulasi. Pengertian triangulasi adalah mencari sebuah informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, dan hasil observasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber,
dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Yang B, triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu kemudian dicek melalui observasi dan dokumentasi. C, triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji tetap menunjukkan data yang berbeda, peneliti dapat melakukan secara berulang hingga ditemukan kepastian data. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.